Pertanyaannya itu mungkin lebih dahsyat dari itu ya. Jangan-jangan dianggap ini ngada-ngada tes-tes ini. Sehingga keraguan, Pak, jangan-jangan ketika kami menyidik sudah mengumpulkan barang-barang bukti, kami tetapkan tersangkanya, kemudian kami dimutasi. Kemudian kami diturunkan pangkatnya dan lain-lain. KPK adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya mulai dari penindakan, pencegahan, sampai juga meningkatkan integritas agar tidak mau korup. Sebagai lembaga penegak hukum, tentu semua aktivitas, baik aktivitas di lapangan sampai ke keberadaan manajemen ASN-nya juga tunduk pada peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bahwa sejak Undang-Undang 30 2002 diubah dengan Undang-Undang 19 2019, di pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa pegawai KPK yang dulunya diatur sebagai pegawai KPK ansih yang dianggap dengan independen, artinya diangkat dan diatur sendiri oleh KPK, di pasal 1 angka 6 itu kemudian ditegaskan bahwa pegawai KPK adalah ASN. Sehingga mandat pasal 1 angka 6 itu kan kemudian diimplementasikan, harus diimplementasikan. Maka pengimplementasian itu diberi ruang waktu masa transisi selama 2 tahun, sejak tanggal 17 September 2019. Sehingga KPK harus melakukan perubahan bedol desa dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN itu dari tanggal 17 September dan berakhir tanggal 17 September 2021. Sehingga kita saat ini mulai persiapan untuk melakukan itu semua. Jadi kenapa harus berganti, Pak? Karena kita adalah penegak hukum, harus taat hukum. Hukum telah menggariskan bahwa pegawai KPK harus menjadi ASN, sehingga ada proses transisi walaupun sama-sama pegawai KPK sesungguhnya sama digaji oleh negara, tapi statusnya belum ASN. Maka kemudian peng-ASN-an tersebut dasarnya adalah pasal 1 angka 6 Undang-Undang 19 2019. Prosesnya sejauh mana, Pak? Kita berproses itu juga harus menggunakan dasar hukum kan. Tidak cukup dengan undang-undang pasal 1 angka 6 disuruh berubah dengan dikasih jeda waktu masa transisi 2 tahun berdasarkan pasal 69C Undang-Undang 19 2019 tersebut. Kita untuk mengimplementasikan itu perlu peraturan teknis. Peraturan teknisnya PP 41 2021 yang baru lahir di awal Januari 2021. Sehingga kemudian sejak peraturan teknis tersebut terbit, baru kita kemudian melakukan langkah-langkah teknis. Apa saja? Mulai mendata. Kemudian kita bekerja sama dengan dengan BKN, melakukan mentrace apa saja yang perlu dilakukan. Berdasarkan data yang kami miliki bahwa proses rekrutmen pegawai KPK di pegawai KPK sebelum di ASN kan itu memang sudah ada proses seleksi atau pengukuran kompetensi. Jadi ASN itu memiliki 2 ukuran untuk bisa masuk ke ASN, yaitu kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut dan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Untuk pengukuran kompetensi dasar sebagai seorang calon pegawai, KPK selalu melakukan tes kompetensi tersebut. Sehingga kemudian untuk tes kompetensi dianggap tidak perlu lagi karena kita sudah melakukan dan data tentang kompetensi tersebut masih tersimpan rapi di manajemen ASN kepegawaian KPK. Sehingga proses alih status ke pegawai KPK
Dari 2 syarat itu, syarat pertama sudah selesai. Tinggal menguji kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Untuk itu kami kemudian berkoordinasi, maka kemudian dilakukan tes kompetensi, indeks moderasi berkebangsaan untuk mengukur kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Itu sudah kami identifikasi, kemudian datanya disampaikan ke BKN, di BKN kemudian dilaksanakan dalam 2 skim tes tulis dan wawancara. Tes tulis dilaksanakan 2 tahap dan itu sudah selesai. Kita saat ini dalam proses wawancara yang dari tanggal 18 sampai tanggal 7 April. Sehingga kalau persentase tahapan itu seandainya ada 2 tahap ya. Tahap pertama sudah selesai, tahap kedua separuh jalan. Pertanyaannya itu mungkin lebih dahsyat dari itu ya. Jangan-jangan dianggap ini ngada-ngada tes-tes ini. Padahal bicara tentang kesetiaan kepada NKRI, pada Pancasila, mestinya pegawai KPK pertanyaan tersebut sudah selesai. Kenapa dianggap selesai? Karena faktanya selama dari 2004 sampai 2021 ini, anggap berapa 17 tahun lebih, telah melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Artinya menangkap orang-orang yang mengkhianati bangsa Indonesia dalam mengelola uang dan mengelola kewenangan. Maka yang nangkap itu mestinya sudah dianggap lebih setia gitu dari masyarakat yang lain. Di titik itu kita sepakat bahwa substansi pegawai KPK kami percaya kesetiaannya sudah teruji. Di titik material atau substansi. Tetapi kita tahu ya, berhukum untuk mencapai sebuah kebenaran itu harus dilalui 2 hal. Syarat material dan syarat formil. Misalnya begini contohnya, Anda menemukan seorang pencuri, ketangkap tangan itu di rumah Anda berteriak, kemudian digeruduk oleh tetangga Anda. Masuk, artinya kemudian ketangkap. Secara material Anda terbuktikan oleh tetangga Anda bahwa seseorang tersebut telah melakukan pencurian. Materialnya sudah terbuktikan. Tapi setelah Anda tangkap, apakah kemudian Anda langsung ngirim kepada penjara untuk dibina? Karena akhir dari proses pidana itu ke penjara. Tidak kan? Kirim dulu ke polisi. Polisi masih kemudian melakukan penyelidikan. Anda dipanggil, diperiksa. Pencurinya sebagai pelaku diperiksa. Saksi-saksi yang tetangga Anda yang panggil juga diperiksa. Kemudian setelah itu masuk sidik, masuk penuntutan, masih disidang lagi di hadapan pengadilan. Itu untuk apa? Itu untuk memenuhi proses formil, bahwa seandainya pun secara material sudah terang benderang, tapi proses formil itu tidak boleh ditinggalkan. Begitupun pegawai KPK. Mungkin publik, termasuk pegawai KPK sendiri, merasa kami sudah mengabdi nih, kok masih dipertanyakan kesetiaan kami. Syarat formilnya sama dengan kompetensi tadi. Anda sudah, kan kami mau masuk ke KPK sebelumnya misalnya IPK-nya berapa, kemudian pengalaman kerja berapa. Mereka itu merasa kami sudah IPK tinggi Pak, mesti mampu. Tapi untuk memenuhi syarat formil dites dulu. Tes itu adalah syarat formil untuk membuktikan bahwa kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI itu terpenuhi. Itu bicara kenapa kok kemudian harus memenuhi proses ini dulu. Sama dengan ASN yang lain. ASN yang lain pun begitu. Jadi tidak boleh kemudian orang yang berjasa macam apapun kepada bangsa ini tetap kemudian ada proses formil. Kedua, pertanyaan tentang objektivitas. Jangan-jangan tes-tes ini hanya kamuflase saja Pak. Sesungguhnya ada agenda lain, termasuk dugaan-dugaan ingin menyingkirkan orang-orang tertentu atau kemudian kelompok-kelompok tertentu begitu. Karena berita-berita sebelumnya kan sudah terngiang bahwa sejak Undang-Undang 19 2019 ada ini. Nah, macam-macam lah. Itu setting yang kemudian seakan-akan menjustifikasi asumsi tersebut. Kami perlu menjelaskan bahwa untuk mengukur atau melakukan tes
indeks moderasi berkebangsaan atau indeks kesetiaan terhadap NKRI, kami tidak melakukan sendiri. Bukan pimpinan, bukan juga teman-teman SDM di KPK. Karena kami bukan bidangnya, maka kami bekerja sama dengan BKN. BKN pun sebagai penyelenggara tidak bekerja sendiri, tapi kemudian meminta bantuan atau bekerja sama dengan BIN, dengan BNPT, dengan TNI. Itu untuk apa? Untuk kemudian bukan hanya kami percaya kepada personelnya, tapi juga reputasi kelembagaannya. Bahwa mereka kami yakin itu memiliki tool untuk mengukur kesetiaan terhadap NKRI. Sehingga objektivitasnya, bahwa kemudian akan diintervensi atau kepentingan-kepentingan subjek tertentu dari pimpinan atau dari pegawai KPK dan lain-lain, saya yakin itu semua akan terbantahkan dengan proses yang sudah objektif tersebut, berkeseimbangan, dan bukan hanya satu pihak. Ada 3 pihak penyelenggaranya BKN. Kami yakin kepada reputasi baik personal yang melakukan tes dan wawancara maupun dia berlindung di balik ada BIN, ada BNPT, ada TNI. Saya yakin mereka adalah kemudian mereka tidak akan mempertaruhkan reputasi baik perorangan maupun kelembagaannya, bahwa mereka memang akan benar-benar melakukan tes ini secara objektif. Komitmen pimpinan secepat mungkin, bahwa dikasih waktu, berakhirnya waktu itu sampai tanggal 17 September 2021 itu iya, tapi kami berharap tidak akan memepetkan sampai terhabiskan waktunya. Kalau bisa secepatnya akan kami lakukan secepat-cepatnya, bahkan kami berkomitmen mudah-mudahan pada tanggal 1 Juni 2021 bertepatan dengan Harlah Pancasila, kita akan dengungkan bahwa KPK cinta Pancasila. Ya, tapi masih ada rentang waktu sampai 17 September. Karena faktanya, sebagaimana Anda sampaikan tadi, dari tes tulis saja ada beberapa yang memang masih belum bisa tes tulis karena ada kendala-kendala, misalnya masih isoman ya karena COVID, atau ada studi di luar negeri. Dukungannya mulai dari pembuatan kebijakan regulasi, yaitu PP 41 2021, itu bukti bahwa pemerintah sangat mendukung, karena untuk membuat PP tersebut melibatkan Kemenpan, Kemenkumham, termasuk juga Kemenkyu, LAN, dan BKN. Itu menunjukkan secara komitmen kementerian lembaga sangat mendukung. Kemudian pelaksanaannya juga bekerja sama dengan BKN support secara penuh untuk melakukan tes tersebut. Bahkan juga setelah ini, jadi tidak hanya selesai berstempel dari pegawai KPK ke pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN itu kemudian selesai, tidak, masih ada pembinaan diklat, kemudian setelah itu tentang bagaimana status kepegawaian di ASN, ada jabatan administrasi dan fungsional, itu semua secara paralel kita laksanakan sekarang, dan itu semua tidak hanya bisa dilakukan oleh KPK, tapi bekerjasama dengan Kemenpan, ASN, LAN, dan BKN. Poin penting terhadap keraguan itu adalah bahwa ketika manajemen kepegawaian KPK kemudian tunduk pada manajemen ASN, asumsinya bahwa pegawai KPK tentang pembinaan karir, tentang mutasi, tentang evaluasi kinerja, asumsinya kemudian tunduk pada pembina jabatan fungsional di kementerian atau lembaga di luar KPK. Itu yang kemudian mengakibatkan teman-teman berasumsi dan meragukan independensinya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi memang itu memungkinkan, tapi kemungkinan tersebut kami kemudian tutupi dengan apa? Dengan cara pembinaan kepegawaiannya, kami tetap independenkan di tangan KPK sendiri. Sehingga keraguan, Pak, jangan-jangan ketika kami menyidik
sudah mengumpulkan barang-barang bukti, kami tetapkan tersangkanya, kemudian kami dimutasi. Kemudian kami diturunkan pangkatnya dan lain-lain. Itu semua tidak akan terjadi. Karena apa? Pembinanya tetap pembina jabatan fungsionalnya di KPK sendiri. Mau menentukan dimutasi, mau dinaikkan karirnya atau kemudian kena sanksi, tetap di manajemen KPK sendiri. Jadi kalau di manajemen KPK sendiri sama dengan sesungguhnya dengan manajemen kepegawaian KPK saat ini, tidak tunduk kepada eksternal. Pegawai KPK adalah milik rakyat Indonesia. Pegawai KPK bukan musuh pemerintah. Karenanya kami segenap rakyat Indonesia, jadi walaupun pimpinan ini adalah bagian rakyat Indonesia yang ingin KPK dan segenap pegawai KPK tetap independen, tetap menjadi bagian dari yang mencintai Indonesia dengan cara memberantas korupsi. Kami semua cinta kepada pegawai KPK, kami semua menjaga agar pegawai KPK walaupun ASN tetap terjaga independensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.